Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Dalam rangka pelimpahan jasa almarhum Bapak Bambang Purnomo, pada kesempatan ini saya akan memberikan teori tentang Dhamma ajaran Sang Buddha, tentang kematian, dan juga nanti kita akan panjatkan parita-parita untuk melampangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Kita ikuti teori tentang Dhamma ajaran Sang Buddha. Menurut ajaran Sang Buddha, semoga segenap umat Buddha dan para simpatisan, dan juga terutama keluarga dari almarhum Bapak Bambang Purnomo bisa memahami dan mengerti apa yang akan saya jelaskan ini. Pengertian tentang kematian menurut agama Buddha. Sang Buddha mengatakan, jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelabukan, kesombongan, dan kepalsuan. Ditulis dalam Dhammapada Syair 150. Kematian tak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu saat, cepat atau lambat, setiap makhluk yang hidup pasti mengalami kematian. Ketidaktahuan terhadap hakikat sejati kehidupan menyebabkan manusia menjadi menderita apabila melihat dan mendengar peristiwa kematian. Namun begitu menyadari hakikat kehidupan, manusia mampu menghadapi kesementaraan semua hal yang terkondisi dan mencari pembebasan. Umat Buddha memahami kehidupan sebagai fenomena yang tidak kekal, anicca, sulit dipertahankan, tidak memuaskan atau duka, dan tidak memiliki inti atau anatta. Sehingga bagi umat Buddha, kematian bukanlah sebuah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah proses yang wajar dialami setiap makhluk hidup. Pada satu sisi, ketakutan menghadapi kematian melahirkan satu gagasan atau spekulasi mengenai adanya kekuatan adikodrati. Manusia mencari perlindungan pada kekuatan tersebut agar terbebas dari kematian yang menakutkan, dan berharap setelah mati rohnya masuk satu alam yang menyenangkan atau surga yang abadi. Pandangan ini disebut internalisme, atau paham yang berpendapat bahwa ada keabadian bagi satu jiwa atau roh. Pandangan tersebut menjadikan ketakutan terhadap kematian sebagai pusat usaha membangun objek-objek keagamaan dengan memohon berkah untuk mencapai hidup abadi. Sebaliknya, pada sisi lain, ada pandangan ekstrem lain yang disebut nihilisme, yang berpendapat bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Jiwa atau roh akan musnah saat manusia mengalami kematian. Pandangan ini menyebabkan seseorang menjauh dari spiritualitas dan terjerumus dalam hedonisme atau kesenangan sesaat. Kedua paham ekstrem ini dalam agama Buddha disebut sebagai pandangan keliru. Berbeda dengan pengertian umum, agama Buddha tidak mengenal jiwa atau roh yang kekal. Manusia atau makhluk pada umumnya hanyalah gabungan unsur jasmani dan batin. Unsur jasmani ini terdiri dari unsur padat, cair, gas, dan plasma, sedangkan unsur batin terdiri dari pencerapan, perasaan, pikiran, dan kesadaran. Saat kematian, unsur-unsur ini terurai kembali menurut urutan tertentu.
Selanjutnya ketika menemukan kondisi yang cocok, maka akan bergabunglah unsur-unsur batin dengan unsur-unsur jasmani yang baru. Demikianlah proses ini dialami setiap makhluk secara berulang-ulang dalam waktu yang tak terhingga lamanya. Sang Buddha mengatakan, hancur leburlah badan jasmani, terhentilah pencerapan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah sesuatu yang terjadi dari paduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Udana 8 halaman 9. Proses kelahiran kembali ini dalam agama Buddha disebut sebagai tumimba lahir atau rebit atau punarbawa. Berbeda dengan konsep reinkarnasi yang berpandangan adanya satu identitas kekal yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya. Tumimba lahir dipahami sebagai kesinambungan proses kehidupan. Saat kematian adalah sekaligus saat kelahiran kehidupan baru. Ini dapat diumpamakan sebagai sebuah lilin yang telah habis. Namun sesaat sebelum apinya padam, ada lilin baru yang menyebabkan api tetap menyala. Api tersebut bukanlah api dari lilin lama, bukan pula ciptaan baru, melainkan kesinambungan proses sebelumnya. Selama seseorang satu makhluk masih berada dalam siklus kehidupan dan kematian atau samsara, maka ia akan selalu bertumbuh lahir dalam alam-alam kehidupan yang dalam ajaran Buddha berjumlah 31 alam. Jika seseorang berbuat baik akan mendapatkan alam kehidupan yang mendatang yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Apa yang menyebabkan keberlangsungan proses tersebut adalah keinginan untuk tetap eksis. Sebelum seseorang dapat memutuskan rantai kehidupan dan kematian, maka ia akan tetap mengalami kematian dan kelahiran kembali terus-menerus. Sedangkan jika seseorang tidak menginginkan kelahiran kembali, maka ia harus melenyapkan nafsu keinginan untuk terus eksis, yakni dengan melatih batinnya melalui meditasi, sehingga mencapai pembebasan sejati, nibbana atau nirwana. Ada 3 jenis kematian menurut agama Buddha, yaitu yang pertama, kematian atau kepadaman unsur-unsur batiniah dan jasmaniah. Yang kedua, kematian makhluk hidup berdasarkan kesepakatan umum yang dipakai oleh masyarakat dunia. Yang ketiga, kematian mutlak yang merupakan terputusnya daur penderitaan para arahat, yakni makhluk suci yang telah mencapai pembebasan. Buddha Gautama mengajarkan bahwa kematian pada dasarnya diakibatkan oleh 4 macam sebab. Yang pertama, kematian disebabkan habisnya usia, yaitu kematian yang disebabkan usia tua atau setelah mencapai batas usia rata-rata. Yang kedua, kematian disebabkan habisnya karma. Dimaksudkan orang yang mati dalam usia muda, masih bayi atau kanak-kanak, masih bujang atau gadis yang belum sempat mencapai batas usia. Yang ketiga, kematian yang disebabkan habisnya usia dan karma, yaitu kematian yang dialami oleh seseorang karena batas usia dan karma tepat waktunya telah habis. Yang keempat, kematian disebabkan oleh gangguan lain, yaitu kematian yang belum habis masa usia dan karmanya. Kematian ini disebabkan karena bencana, seperti tertembak, tertabrak mobil, tenggelam, diterkam binatang, kelaparan, kehausan, penyakit menular, dan lain-lain. 4 sebab kematian ini dapat diumpamakan seperti 4 sebab kepadaman pelita atau lilin, yaitu karena habisnya sumbu, habisnya bahan bakar,
habisnya sumbu serta bahan bakar dan karena tertiup angin. Inilah pengertian tentang kematian menurut agama Buddha. Semoga bisa menambah pengertian dan pemahaman segenap umat Buddha dan para simpatisan untuk memahami tentang kematian. Marilah kita lanjutkan dengan membaca parita-parita suci. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo dan juga keluarga yang ditinggalkan. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, 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 Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Merenungkan sifat kebaikan Buddha Nusati. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Perenungan terhadap sifat kebajikan Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Vinyukiti. Perenungan terhadap sifat kebajikan Sangganusati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggong, Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggong, Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggong, Samece patipano Bhagavato Sawaka Sanggong, Yadidang Catari Purisa Yuganim, Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggong, Akuneo bakuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Tak lupa kita panjatkan doa untuk sanak keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari halangan, kesulitan, dan mimpi buruk. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman, bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman, bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek,
berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman, bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangga. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari mendengarkan, mengerti, belajar tentang Buddha Dharma, dan membaca parita ini untuk melimpahkan pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bambang Purnomo. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bambang Purnomo. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.